Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widi Astari dari Prodi Akuntansi, akan menyampaikan materi tentang proses pembentukan Pancasila melalui BPUPKI. Proses lahirnya Pancasila melalui BPUPKI. Lahirnya Pancasila tidak terjadi dalam satu momen, tetapi merupakan hasil dari serangkaian sidang dan perdebatan yang difasilitasi oleh BPUPKI. Pembentukan BPUPKI dimulai pada tanggal 29 April 1945. BPUPKI dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang sebagai janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia di masa depan. Tujuan utama BPUPKI yaitu untuk menyelidiki, mengumpulkan, dan merumuskan usulan-usulan yang akan menjadi dasar negara dan hal-hal lain yang penting bagi persiapan kemerdekaan. Adapun Ketua BPUPKI yaitu Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Wedyodiningrat. Sidang pertama BPUPKI dimulai pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang ini berfokus pada perumusan dasar negara Indonesia Merdeka. Ketua BPUPKI meminta anggotanya untuk menyampaikan gagasan mengenai dasar filosofis yang akan menjadi landasan berdirinya negara. Adapun 3 tokoh utama yang menyampaikan usulannya mengenai dasar filosofis. Dimulai dari Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei dengan usulannya 5 asas dasar negara, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, usulan dasar negara yang disampaikan oleh Supomo pada tanggal 31 Mei, yaitu 3 asas dasar negara: persatuan, kekeluargaan, dan keseimbangan lahir batin, atau 5 prinsip: persatuan, kekeluargaan, mufakat atau demokrasi, musyawarah, keadilan sosial. Selanjutnya, Soekarno menyampaikan usulan dasar negara pada tanggal 1 Juni, yaitu Pancasila, kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan istilah Pancasila. Panca berarti 5 dan sila berarti asas atau dasar. Untuk menamai kelima asas yang ia usulkan, tanggal ini kemudian ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Dibentuknya Panitia 9. Karena belum ada kesepakatan final, BPUPKI membentuk panitia kecil yang bertugas merumuskan dan menyusun kembali usulan-usulan dasar negara. Panitia ini dikenal sebagai Panitia 9 yang dipimpin oleh Soekarno. Tugas Panitia 9 yaitu menyusun rancangan preambul atau pembukaan hukum dasar. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil menyusun dokumen yang dikenal sebagai Piagam Jakarta. Isi dari Piagam Jakarta yaitu rumusan 5 sila yang hampir final. Namun sila pertama berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sidang kedua BPUPKI dimulai pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. BPUPKI menerima dan menyetujui hasil Piagam Jakarta sebagai rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. Setelah BPUPKI dibubarkan dan digantikan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, rumusan final Pancasila disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Sehari setelah proklamasi, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI bersidang untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum pengesahan, atas desakan tokoh-tokoh dari Indonesia Timur, 7 kata pada sila pertama Piagam Jakarta dihapus dan diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. 5 sila dengan rumusan akhir tersebut yang termasuk dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai dasar negara Republik Indonesia.
Pancasila lahir melalui proses musyawarah yang panjang di BPUPKI, berpuncak pada usulan Soekarno tanggal 1 Juni 1945, dirumuskan melalui Piagam Jakarta dan disahkan secara final oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945.